di sini. Dan Kak Korin. Oh ya Kak Korin, Kak Riki punya pertanyaan nih. Apa tuh Kak? Kakak tahu nggak tinta apa yang nggak bisa luntur? Tinta nggak bisa luntur. Apa tuh Kak? Tintaku pada Eagle Kids. Bisa aja Kak. Iya dong. Tapi emang udah kangen banget sih sama Eagle Kids ya Kak ya? Iya udah berapa bulan ya kita online maksud Kakak? Iya, tapi nggak apa-apa nih Kak. Setiap momen kita bisa ibadah online itu juga berharga banget. Yes. So tunggu apa lagi? Sekarang kita bisa mulai langsung ibadah. Berdoa. Ya. Oh iya dong. Kakak Berdoa. yang berdoa. Atau Masa kakak? kakak? Oke, saya kakak. Oke. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini kami bisa dapat kesempatan satu kali lagi Tuhan untuk ibadah online. Kami mau appreciate every moment we spend with you God. Kami percaya ada urapan yang kau berikan hari ini, kami bisa belajar sesuatu dan kami mau ingin Tuhan semakin menyenangkan. Thank you Tuhan Yesus, dalam namamu kami siap beribadah. Sama-sama katakan Amin. So, tunggu apa lagi? Now praise Jesus. Woo! Come on, shout hallelujah! Are you ready to praise Jesus? Come on, jump, 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 jump. Come on, let's sing. Now make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out for all that you've done. Now it's turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's go! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come to life as we declare your praises. Whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, oh, oh, oh. From the start, here we are to collide with your love. And every heart set apart just to be where you are. Sing it now. And now it's turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Yeah, yeah, yeah. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, oh, oh, oh. Come on, everyone, clap your hands. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment. Come on, you sing. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on. One, two, three. This will be the best
gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti dak menari, sebab kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah! Kami memujimu Tuhan, kami masuk ke gerbangmu dengan bersuka cita. Mari sorakan haleluya. Musik memuji Tuhan, come on. Keraka. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Mari bersama kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Bersama kita melompat. Kita lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Wow. Mari berikan Tuhan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Katakan bersama-sama, kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kalah segalanya.
semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. We come to worship you, Lord. You are the center. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, sing. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Yes, you are. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare it, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Raise your hands and sing. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. All about you. Come on, lift up your voice and sing to worship you, Jesus. You are awesome in this place. You are worthy to be praised. And sing it loud. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare that Jesus is the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, nothing else. Amen. There is no one else like you. Nothing in this world will do. You are. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, center of it all. Jesus, you, at the center of it all. Jesus, you, at the center of it all. Amen. Amen. You are the center of everything in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you. Now we want to hear your voice. Talk to us. And we are ready, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Pulang-pulang selalu keadaan rumah nggak enak. Ya, Capek gimana? tahu nggak sih? Gimana coba enak? Dengerin Mana dulu. ada ayah Orang nggak pernah ngomong hadir di didengerin rumah. dulu. Dengerin dulu. Aku itu kerja. Aku itu ya pinginnya di rumah itu tenang. Selalu ada aja di rumah itu masalah. Halo Rick. Halo, Kak John. Halo ya. Kenapa? Suaramu kok kayak nangis. Kenapa Rick? Sorry Kak, bukannya aku gak mau pelayanan. Tapi kayak
tapi kayaknya gak bisa pelayanan deh Kak. Aku juga Kenapa, Rek? kayaknya aku gak layak Kak buat melayani Tuhan. Aku juga kadang saat teduh bolong-bolong, main juga masih marah. Ya, keluarga di rumah juga gak bener-bener amat. Kayaknya aku gak bisa Sebenarnya gini, Rek. Nggak apa-apa kok. Kakak ngerti maksudmu. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang cukup layak untuk melayani Tuhan, Rek. Kakak pun juga gitu demikian. Dulu waktu awal-awal pelayanan juga ya kayak kamu sekarang merasa nggak layak gitu. Cuman ketika kakak rindu melayani, kakak itu jadi semakin menyerupai Kristus dari karakter, dari cara bertutur kata, berperilaku. Nggak apa-apa, Rik, kamu coba aja, Rik. Mau kakak doain dah? Kita doa bareng, mau nggak? Oke Kak, oke. Ya udah, ayo ikut, ayo kakak berdoa ya buat kamu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kak John dan Erik bisa berdoa bersama. Hari ini Kak John mau berdoa buat Erik yang hari ini merasa tidak cukup layak Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan beri Erik kekuatan, Tuhan beri Erik hikmat ya Tuhan, supaya Erik bisa semakin maju ya Tuhan. Tak lupa juga Kak John dan Erik sekarang mau berdoa untuk keluarga Erik, supaya Engkau berikan kerukunan ya Tuhan, supaya keluarga Erik bisa pulih kembali dan Erik bisa hidup dengan tenang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Thank you Kak. Gimana Erik? Kebaikan ya? Oh iya, by the way nanti kamu bawa game apa Erik? Nanti kakak bantu, kamu chat kakak ya kalau sudah tahu mau bawain game apa. Siapa tahu kakak bisa bantu-bantu Iya, gitu loh nanti ya. aku kalau udah nemu gamesnya aku chat kakak lagi ya. Oke, siap. Oke, thank you ya Kak. Tetap Thank you kuat ya, Rik. Kak. Oke. Oke, God God bless you, bless you Kak. Rik. God Bye bless. bye. Siapa yang sudah kangen ibadah offline lagi? Aduh, sama, kakak juga kangen banget sama kalian. Biasanya nih, hari Minggu gini, kakak tuh nyapa kalian, terus ngobrol-ngobrol, kita tuh ngobrolin dari hal-hal yang penting sampai gak penting ya kan? Duh, kangen banget ya. Kakak sendiri juga udah gak sabar buat ibadah offline lagi ketemu sama kalian. Nah, buat kakak tuh Eagle Kids Voltage ini kayak aduh sangat so sweet gitu di hatinya kakak. Kakak tuh jadi tiap hari Minggu ya kepikiran kangen banget sama kalian. Begitu juga sama yang namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu hadir di dunia ini, itu tuh punya visi loh dari Tuhan. Tuhan itu kepengen gerejanya itu jadi dampak yang positif buat dunia. Jadi terang, membawa sukacita, mengenalkan kasihnya Tuhan buat orang-orang. Itu loh kenapa kok gereja itu kesannya so sweet sekali. Setiap datang ke gereja pasti happy, ya nggak? Kakak juga happy setiap ketemu kalian, setiap ngobrol sama kalian, perasaannya tuh, bawaannya tuh jadi happy banget kayak gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran waktu Tuhan Yesus di dunia, itu kan yang khotbah Tuhan Yesus tuh. Terus yang doain orang sakit Tuhan Yesus juga. Yang bikin mujizat Tuhan Yesus juga. Terus kira-kira waktu Tuhan Yesus udah terangkat, siapa ya yang khotbah? Siapa yang bikin mujizat? Kalau kalian jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, kira-kira kalian bakal shock gak? Bakal panik gak? Kalau kakak sih kayaknya kakak panik. Karena kayak, aduh gimana ya ntar ya? Siapa yang khotbah? Siapa yang doain orang sakit? Tapi tahu gak? Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 2
ayat yang ke-17 sampai ke-21. Jadi di sini nih ceritanya, kakak kasih background story dikit ya. Jadi ceritanya waktu itu tuh Tuhan Yesus sudah naik ke surga, and then murid-muridnya Tuhan Yesus tuh kumpul di suatu ruangan yang namanya hari itu Pentakosta. Kalian tahu kan, ada lidah-lidah api yang memenuhi murid-muridnya Tuhan, and then mereka berbahasa roh. Waktu mereka berbahasa roh itu orang-orang lain tuh merasa kayak, ih kenapa sih mereka ini ngomong apa sih, kok aneh banget kayak gitu. Terus Petrus itu maju dan bilang kayak gini, di ayat 17 Petrus bilang kayak gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ayat ke-18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di situ Petrus tuh ngasih tahu bahwa kalau ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan itu langsung mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memenuhi murid-muridnya. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus itu terangkat, pekerjaannya Tuhan Yesus di dunia ini tuh terhenti. Pekerjaannya Tuhan Yesus akan dilanjutkan, akan terus bekerja melalui siapa? Melalui murid-muridnya. Begitu juga sama kita, setiap kita, gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan itu, terutama kita ya, kita ini ada di gereja yang pekerjaan Roh Kudusnya itu sangat kuat. Kita itu di voltage juga. Kakak pernah loh lihat kesaksian ada orang ya, ada anak voltage mendoakan temennya, dan dia langsung sembuh. Kakak juga pernah dengar lagi nih kesaksian anak voltage mendoakan papa mamanya yang waktu itu lagi dalam masalah. Kemudian papa mamanya tuh bisa merasa sukacita. Bayangin, itulah pekerjaannya Roh Kudus. Itu loh yang dikasih tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pekerjaannya Tuhan itu nggak begitu berhenti gitu aja, tapi akan terus berlanjut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa sih gereja Tuhan? Gereja Tuhan itu nggak ngomong tentang bangunannya atau tempatnya, tapi gereja Tuhan itu adalah kita, kamu dan saya. Ya, kamu dan kakak juga. Setiap kita adalah gerejanya Tuhan. Kok bisa, Kak? Ya bisa, karena Tuhan itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat orang-orang yang percaya. Dan ketika kita ini sudah diberi Roh Kudus ada dalam hidup kita, tahu nggak? Pekerjaannya Tuhan itu akan terus bekerja juga di dalam kehidupannya kita. Kita bisa mendoakan orang, kita bisa mendoakan teman kita yang lagi sakit, and then teman kita sembuh. Siapa bilang nggak mungkin? Pasti mungkin aja kok. Tahu nggak, di Matius ya, waktu itu Tuhan itu ngomong sama Petrus di Matius 16 ayat 18. Tuhan tuh bilang kayak gini, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja itu benar-benar nggak ngomong tentang sebuah bangunan. Itu Tuhan lagi ngomong one on one loh sama Petrus. Dia ngomong bahwa kamu di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Berarti setiap kita itu dipanggil sama Tuhan untuk jadi gereja, untuk jadi terang, untuk membawa kasih-Nya Tuhan sama orang-orang di sekelilingnya kita. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya nih kayak, masa sih Kak, masa aku bisa ya? Masa aku bisa ya mendoakan orang? Masa aku bisa ya? Tahu nggak? Percaya aja deh, ketika kalian itu datang ke gereja, kalian tuh nggak cuman ibadah, tapi kalian itu benar-benar menjadi bagian dalam sebuah gereja. Kakak mau encourage nih buat teman-teman. Kayak misalnya kalau kalian ke voltage ya, kalau kalian misalnya digembalakan di voltage, yuk jangan cuman sekedar ibadah. Jangan cuma sekedar ya udahlah disuruh sama orang tua ke gereja. Jangan cuman kayak ya udahlah karena ini hari Minggu and I have nothing to do, ya udah online service. No, ketika kalian itu menghadiri sebuah ibadah, kalau sekarang sih online ya nggak bisa hadir. Tapi kalau ketika kita itu ibadah, jangan cuma ibadah, tapi punyailah rasa memiliki, punyailah beban di dalam hatinya kalian tuh kayak
ini tuh gerejaku, ini tuh rumahku. Kayak misalnya kayak gini nih, kalian kalau di rumah ada nggak? Kalian lagi lewat meja makan, terus meja makannya berantakan. Terus kalian gini, ya sudahlah. Pasti gatel kan? Kalau kakak gatel banget. Ketika kakak tuh lihat sesuatu yang berantakan di dalam rumahnya kakak tuh kepengen bersihin, rapiin semuanya. Kenapa? Ya karena kakak merasa memiliki rumah ini. Kakak merasa, ya ini ruanganku, ini kamarku. I have to clean it, ya kan? Nggak mungkin dong kalau berantakan, sampah berserakan terus kita biarin aja. Kan ntar banyak kuman-kuman dan penyakit-penyakit yang datang dari sampah-sampah itu, ya kan? Makanya kayak pasti ada suatu kerinduan, ada suatu beban di dalam hati kita kayak, aduh, I have to clean this. Begitu juga sama yang namanya ketika kita itu punya rasa memiliki di dalam sebuah gereja. Kita itu datang bukan cuma sekedar ibadah. Kita itu datang bukan cuma sekedar karena disuruh orang tua atau ngikut orang tua. Tapi kita tuh tahu, ini tuh rumah kita. This is our home. Jadi we have something to do, ya nggak? Jadi kepingin rasanya apa ya, melayani. Kayak biasanya nih teman-teman Voltage di hari Minggu biasanya pelayanan. Ada yang PAW, ada yang multimedia, ada yang desain. Terus ada apa lagi ya? Ada yang, lighting dan lain-lain, ya kan? Banyak banget yang bisa dilakukan. Ketika kalian tuh punya beban buat melayani, buat melakukan pekerjaan di dalam rumahnya Tuhan, itu loh yang dibilang namanya rasa belonging, rasa ingin memiliki. Nah, kalau sekarang gimana nih Kak? Online dan kita nggak bisa ketemu langsung, ya kan? Kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa udah nggak bisa pelayanan lagi. No. Terutama buat kalian-kalian yang merasa kayak gini, Kak, aku tuh nggak punya keahlian apa-apa juga, Kak. Jadi aku nggak bisa melayani apa-apa. No. Tahu nggak? Ada satu hal yang kalian bisa lakuin. Dan ini kakak jamin bisa dilakukan sama semua orang. Yaitu berdoa. Berdoa apa? Berdoanya itu bukan berdoa makan atau berdoa tidur atau berdoa minta berkat sama Tuhan, tapi mendoakan visinya Tuhan. Ada suatu beban ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan kita harus mendoakan itu. Kalau kita memang benar-benar bilang, aku ini, kayak tadi Kak Elis bilang ya, gereja itu buat kakak tuh so sweet banget. Kakak tuh sampai kangen banget sama kalian. Ada suatu beban yang Tuhan tuh taruh di dalam hati kita. Dan kita harus mendoakan itu, belajar untuk mendoakan hal itu. Tahu nggak visinya gereja Mawar Sharon apa? Pasti tahu semua kan? Tahu jangan-jangan ada yang nggak tahu ya. Jadi visinya gereja Mawar Sharon ini adalah sebagai gereja yang apostolik dan profetik dengan membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus yang kuat. Tahu nggak? Bayangin ya, 1000 gereja lokal berarti it means ada 1000 gereja Eagle Kids, ada 1000 AOG. Wow, banyak banget, 1000. Kita aja nih yang di Surabaya, sekarang kakak ajak semuanya hitung-hitungan ya. Kan udah pada masuk sekolah kan. Di satu gereja ini aja ya, ada berapa ya? Kira-kira kalau di Surabaya mungkin 1000-an anak, ya kan? Lah, ini dikali 1000, ada 1000 gereja lokal. Berarti ada banyak banget anak-anak yang harus digembalakan. Ada banyak banget orang-orang yang harus kenal sama Tuhan. Itu bukan tugasnya Kak Pau-Pau, itu bukan tugasnya pastor-pastor, tapi itu tugasnya setiap kita. Ingat tadi, setiap kita adalah gerejanya Tuhan. Setiap kita, kamu dan saya, itu akan dipakai sama Tuhan. Buat apa? Buat menggembalakan orang-orang ini. Buat ngajakin orang-orang ini kenal sama Tuhan. Ngerasain kasihnya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, 1000 orang, 1000 gereja, gimana caranya Kak? Tenang, kita itu punya yang namanya Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya kenapa kok tadi kakak bilang pelayanan yang satu ini bisa dilakukan sama semua orang dan dilakukan di mana saja, yaitu berdoa. Berdoa kayak apa? Doain dong teman-temanmu. Kamu kan teman-temanmu gak semuanya kenal sama Tuhan. Pasti ada beberapa yang gak kenal sama Tuhan. Atau mungkin ke gereja sih, Kristen sih Kak. Cuman gak pernah baca firman Tuhan,
nggak pernah dengerin firman Tuhan. Bahkan mungkin nggak pernah tuh diajak dipaksa sama orang tuanya ke gereja. Jadi ya udah hari Minggu di rumah nyantai-nyantai. Ajakin dong. Kalian bisa melakukan hal-hal kecil seperti itu buat mendukung visi gereja kita. Nah, kayak apa ya? Kakak punya 3 tips nih. Kakak punya 3 tips. Kalian bisa catat ya. Kalian bisa catat. Yang pertama adalah mengajak teman ibadah online. Gampang banget kan? Kalian kan ini mumpung karena semuanya online, kalian bisa linknya dikasihin ke teman-teman kalian. Kalian WA ke teman-teman kalian, jangan lupa ya ikut ibadah hari Minggu ini. Atau kita itu biasanya nge-post story ibadah di Eagle Kids GMS @eaglekidsgms di Instagram. Kalian bisa repost, kalian bisa capture, terus kalian taruh di story kalian. Terus kalian tag-tagin tuh teman-teman kalian yang nggak pernah ke gereja, atau mungkin yang nggak kenal Tuhan, kalian bisa ajakin loh. Habis itu kita juga punya sarana yang namanya meet up online. Kakak yakin setiap kalian sudah gabung sama meet up online, benar? Nah, ajakin dong ngobrol-ngobrol, saling membangun satu sama lain di meet up online. Kita punya banyak banget cara untuk ngajakin teman-teman kita itu kenal sama Tuhan. Selain ngajakin ibadah, kalau misalnya kalian merasa kayak, Kak, tapi temanku itu udah bergereja di gereja lain. Ya, it's okay. As long as mereka tahu Tuhan, it's okay. Kalian bisa mendoakan mereka. Mendoakan apa? Kalau misalnya nih mereka itu lagi sedih, dan kalian tahu kalau mereka itu lagi sedih, mereka butuh bantuan, kamu bisa mendoakan teman-temanmu. Jangan takut, doain temen itu nggak perlu keahlian. Doain temen itu nggak perlu latihan, ya gitu ya, supaya expert gitu ya. Enggak. Mendoakan teman itu cuma butuh hati yang terbeban, hati yang pengen nyenengin Tuhan. Itu aja. Ketika kalian punya hati yang seperti itu, kakak percaya kok setiap kita itu bisa mendoakan orang. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena kakak tuh udah denger banyak banget kesaksian tentang kalian, tentang voltagers yang mendoakan orang, bahkan menyembuhkan orang. Itu sangat luar biasa menurut kakak. Bahkan dulu aja ya, waktu kakak belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kakak nggak punya loh keberanian kayak gitu. Kakak kalah sama kalian. Tapi kakak tahu kok, ketika Roh Kudus itu tercurah di dalam gerejanya kita, ada buat kamu dan saya. Pekerjaannya Tuhan itu akan terus lanjut, akan terus berlangsung di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang yang ketiga, selain itu juga, ayo kenalin Tuhan yuk, bersaksi, belajar bersaksi. Minggu lalu kita udah diajarin untuk share Christ with community, bener ya? Kita tuh belajar buat men-sharingkan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Nah, kalau kita punya 3 ini, ya tadi ngajakin ibadah online, yang kedua doain, ya kan? Yang ketiga sharing, men-sharingkan kebaikannya Tuhan. Kalau kita lakuin 3 hal ini, kakak percaya kok, kita akan dipakai sama Tuhan luar biasa. Kita akan jadi orang-orang, anak-anak yang menjadi gereja buat orang lain, menjadi gereja buat dunia, membawa dampak yang positif, mengenalkan kasihnya Tuhan buat orang-orang yang gak kenal sama Tuhan. Gampang kan? Nah, sebentar lagi kakak mau ajak kalian berdoa, dan kakak juga minta nih, ada satu PR kecil yang harus kalian lakukan ya. Kakak please banget lakuin, karena tahu nggak, ini adalah hal yang membuat kita itu nggak jadi egois sama diri kita sendiri. Kita tuh bakal tumbuh jadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang bisa ngenalin Tuhan sama banyak orang. Tahu nggak? Jadi kalian nanti setelah doa ini kalian bisa ambil secari kertas, dan kakak akan minta kalian buat tuliskan nama-nama. Ada 3 poin. Yang pertama, kalian bisa tuliskan nama keluarga kalian atau saudara-saudara kalian yang belum kenal sama Tuhan. Kalian bisa taruh tuh, tulis di situ ya, di list nomor 1, poin pertama, siapa. Dan yang kedua adalah nama teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Jadi setelah keluarga, poin yang kedua adalah nama teman-teman yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Habis itu, kertasnya kalian bisa simpen di dalam Alkitab kalian. Kalian simpen, dan kakak minta, please doakan nama-nama itu setiap hari ya. Doanya kayak apa kak? Ngalir aja. Minta tuntunan Roh Kudus. Ketika kalian lihat nama-nama itu, kakak percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bimbing kalian untuk berdoa buat orang-orang ini.
Kalian bisa, kalau kalian bingung ya, kalau kalian bingung kalian bisa nyanyi, Tuhan, aku rindu orang-orang ini kenal sama Tuhan. Kalian bisa sebutin namanya satu persatu. Tuhan hadir ya di dalam kehidupan mereka, supaya mereka itu kenal sama kasihnya Tuhan. Nah, Multigers, kakak percaya Tuhan akan pakai setiap kalian. Itu semakin luar biasa dan luar biasa lagi. Apalagi di masa-masa online kayak gini. Nggak akan ada yang bisa menghalangi kuasanya Tuhan. Sekalipun kita lagi online. Bahkan kakak percaya ketika kita di masa-masa online ini, pekerjaannya Tuhan itu akan semakin dahsyat. Kenapa? Kalian nih generasi milenial, semua pakai gadget. Semua online. Kalian yang menguasai media loh. Jadi kakak percaya setiap kita pasti bisa menjadi saksinya Tuhan, memberitakan kasihnya Tuhan lewat media. Nggak cuman waktu ketemu. Ya, ingat ya tadi 3 poin tadi ya. Ngajakin teman, mendoakan, dan juga sharing. Tuhan bisa pakai setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu. Teman-teman Voltagers, kakak mau ajak setiap kita tuh punya hati yang gampang dibentuk sama Tuhan. Ketika hati kita ini gampang dibentuk sama Tuhan, kita tuh bisa jadi sebuah tempat, sebuah bejana yang Tuhan itu bisa pakai. Sebuah bejana yang Tuhan itu sudah ready untuk mengaliri semua kuasanya Tuhan, urapannya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan. Itu akan ngalir di dalam kehidupan kita. Kalau kita tuh punya hati yang mudah dibentuk. Hati yang terus mau nyenengin Tuhan. Hati yang tahu bahwa yes, setiap kita itu gerejanya Tuhan. Setiap kita itu akan dipakai sama Tuhan. Setiap kita itu harus bawa dampak buat orang lain. Jadi dampak yang positif buat dunia. Ngenalin kasihnya Tuhan sama orang-orang yang bukan cuman gak kenal Tuhan, tapi orang-orang yang kenal Tuhan tapi hatinya hampa, hidupnya itu dingin. Setiap kalian itu yang akan jadi penyambung kasihnya Tuhan. Setiap kalian itu akan jadi kehangatan buat dunia ini. Kakak percaya apapun yang ada di dalam hidup kalian saat ini, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kalian. Kita mau nyanyikan refnya sekali lagi ya. Tapi kakak minta please sungguh-sungguh nyanyikan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengiring Engkau. Tuhan pakai aku. Pakai aku lebih dan lebih lagi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku
dan kehendak-Ku Tuhan. Biar hari ini kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh, pakai setiap kami. Oh, kiara masyikira layara masyakara papa ya rapa syikire dede. Tuhan, biar Kau pakai Tuhan setiap anak-anak Voltage Tuhan yang mendengarkan online service hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, pekerjaan-Mu akan terus dilanjutkan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau akan membuat setiap kami, memampukan setiap kami untuk mendoakan orang lain, menyembuhkan orang lain, bahkan mengenalkan orang lain sama Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami. Taruh Tuhan beban di dalam hati setiap anak-anak Voltage Tuhan. Ingatkan mereka sama teman-teman mereka yang belum kenal sama Tuhan, teman-teman mereka yang jauh sama Engkau. Biar Kau yang mengingatkan, biar Roh Kudus yang menuntun setiap mereka buat mendoakan teman-teman itu tadi. Thank you Tuhan Yesus. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu, biar benar-benar kasih karunia Tuhan itu akan selalu mengikuti setiap langkahmu. Biar Tuhan bisa pakai kamu dimanapun kamu berada. Dan juga ada urapan Roh Kudus hari ini turun atas setiap kalian. Memampukan kalian untuk bersaksi sama orang. Membuat kalian menjadi orang-orang yang berani buat mendoakan orang lain. Bahkan, kakak percaya ada 1 atau 2 di antara kalian yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wow, gimana nanti? Pasti seru banget ya ibadah Voltage-nya hari ini. Betul banget Kak. Tapi jangan lupa, teman-teman, kita ada special challenge dari Kak Alis. Betul, seperti yang tadi Kak Alis bilang, kalian bisa siapkan 1 kertas dan tuliskan nama-nama teman atau anggota keluarga kalian yang belum kenal Tuhan. Lalu simpan itu di Alkitab kalian. Tapi gak cuma disimpan, juga harus didoakan. Betul banget. Percaya bahwa setiap doa, setiap tangisan yang kalian tabur buat mereka yang belum kenal Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan, dan suatu hari kita percaya mereka akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar banget. So Voltagers, see you next week and bye!